Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mencoba untuk mengenal signal dan setup yang kita gunakan dalam trading menggunakan indikator Bollinger Band. Nah, di sini kita harus pahami dulu ada dua istilah, yakni signal dan setup. Signal itu merupakan petunjuk arah harga akan pergi kemana, sedangkan setup adalah area-area yang kita boleh entry buy atau kita entry sell. Jadi kita mengenal ada beberapa istilah di dalam signal dan ada beberapa istilah juga di dalam setup. Pertama, dalam signal kita harus mengenal istilah ekstrim, CSAK, dan momentum. Ekstrim seperti yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, dia merupakan harga yang berjalan menjauhi top atau low BP. Jadi body candle sampai menembus sehingga harganya berada di luar dari top atau low BP. Ini kondisi yang kita sebut sebagai kondisi ekstrim. Di sini sebenarnya ekstrim tidak boleh kita entry karena dia adalah signal, dia petunjuk arah akan pergi ke mana. Namun karena ada TP wajib, ekstrim ini boleh kita entry asalkan saat dia berada pada posisi TP wajib, kita wajib TP. Jadi di sini harga terbang melampaui top BP. Di sini kita boleh entry sell karena kondisinya adalah ekstrim. Saat harga sudah mencapai area TP wajib, maka kita wajib melakukan TP. Kalau tidak, ya harga akan dibawa naik lagi dan mengurangi porsi profit kita. Seperti itu. Makanya di sini posisi ekstrim itu ada dua. Dia bisa sebagai signal dan dia juga bisa sebagai setup. Selanjutnya ada CSAK. CSAK ini adalah candlestick arah kukuh, candlestick arah kuat, yang mana warna dari candlestick dari CSAK ini menunjukkan arah harga akan pergi kemana. Misal warnanya merah seperti pada gambar ini, maka harga juga akan ikut merah atau turun seperti itu. Ini tidak boleh di entry. Candle CSAK wajib ditunggu re-entry-nya. Wajib kita tunggu dia diuji kembali. Maka kalau di sini kita entry sell, ya ada kemungkinan dia akan ke floating atau berubah arah menjadi momentum. Dan selanjutnya yaitu momentum. Candle momentum sebenarnya candle yang teman-teman lihat besar-besar, ya, kayak hijau ini besar, atau merah yang sini besar. Tapi dalam menggunakan Bollinger Band, kita menandai momentum adalah candle yang bodinya berhasil melepas atau berhasil ngebreak top atau low BP-nya. Meskipun ini besar, tapi ini belum dikatakan sebagai candle momentum di time frame daily. Ya, merah besar ini belum dikatakan momentum di time frame daily. Padahal besar banget, tapi dia belum kita sebut sebagai momentum karena candle ini tidak nge-break low BP-nya. Ini belum disebut sebagai candle momentum sell. Tapi di time frame bawahnya saya yakin pasti ada momentum sell yang kuat di sini. Jadi candle momentum ini yang bodinya berhasil nge-break top atau low BP ini tidak boleh kita entry. Artinya tidak boleh waktu warna candlenya masih hijau, masih naik, kita wah ini udah ekstrim, kita sell. Itu tidak boleh. Kita harus menunggu di mana kita akan melakukan eksekusi sell. Yang ditunggu adalah ketika posisi harganya sedang naik, kita mau menunggu untuk entry sell, yaitu pada kondisi setup. Misal ada ekstrim, kita boleh sell. TP di TP wajib.
saat momentumnya tidak boleh di sell ataupun tidak boleh di buy. Jadi wajib ditunggu. Ngebuy-nya di mana? Ya di bawah. Ngebuy saat harga melakukan yang namanya re-entry. Jadi candle momentum tidak boleh di entry. Dia akan memberikan petunjuk bagi kita arah akan pergi kemana. Maka ketika saat di sini terjadi candle momentum, dia menunjukkan kalau harga akan pergi jauh. Saat re-entry kita ambil posisi buy, meskipun tidak sampai di low BP ya, maka harganya akan pergi jauh sekali. Sama saat di sini ada momentum, kita ambil re-entry sell-nya. Ini adalah petunjuk bahwa harga akan turun jauh sekali. Seperti itu. Makanya kalau ada sinyal jangan keburu-buru di entry. Kalau misalnya di entry searah gimana bang? Ya misalnya udah ada candle momentum merah, teman-teman mau langsung sell, itu tetap beresiko teman-teman ya, meskipun kemungkinan besarnya dapat, tapi saya tidak pernah melakukan hal tersebut. Yang saya lakukan adalah saya menunggu. Lebih baik ketika ini ada candle momentum sell, kita turunkan time frame-nya. Lalu kita entry di sana saat harga udah mencapai top BP atau harga menjadi MAV atau harga menjadi ekstrim, baru kita melakukan entry sell di time frame bawahnya. Jadi daily ini sebagai acuan trend. Selanjutnya, setup merupakan area entry. Kita bisa entry di area-area ini, yakni di area ekstrim, area MAV, dan area re-entry. Kita bisa melakukan entry di sana. Contoh, saat kita melakukan entry di ekstrim, apakah bisa profit? Pasti bisa, ya. Ekstrim pasti bisa profit. Namun ada batas di mana kita wajib melakukan take profit, yaitu di area TP wajib. Area TP wajibnya ada di area sekitar mid BP. Jadi kalau ketemu ekstrim mid BP boleh di TP. Ya. Nge-buy di sini sampai mid boleh di TP dulu. Sama nge-sell di sini sampai mid boleh di TP dulu. Itu area yang kita lakukan entry pada ekstrim. TP-nya di area sekitar mid BP. Lalu MAV, market hilang volume. Kemarin udah kita jelaskan, tapi ini sedikit kita ulik lagi. Apa itu market hilang volume? Market hilang volume adalah harga yang batal menjadi momentum setelah adanya ekstrim. Jadi kondisi ini teman-teman melihat adalah momentum bersanding dengan ekstrim. Nah, mana yang valid gitu kan? Yang valid adalah kita lihat di perjalanan berikutnya. Ketika berikutnya menjadi momentum, maka momentum yang ini valid. Ketika tidak jadi, ini disebut ekstrim, kayak gitu. Di sini tidak terjadi momentum, maka ini ada disebut sebagai area MAV, market hilang volume. Dia kehilangan kekuatannya untuk melanjutkan perjalanannya ke atas. Di sini kita boleh entry dan hold teman-teman, karena area terbaik untuk melakukan entry adalah di MAV. Ya, tapi tentu MAV ini masih tetap memiliki resiko, makanya jangan pernah melakukan full margin. Di sini disclaimers ya, teman-teman nggak boleh melakukan full margin sama sekali. Wajib melakukan money management agar ketika ini batal menjadi MAV dan malah menjadi momentum dan harga melanjutkan perjalanannya ke atas, nanti kita cut loss di re-entry-nya. Re-entry sell ketika harga kembali menguji area sini. Misalnya ya, ini dia naik, kita entry buy di sini, kita entry sell di sini, ke floating ya, masih sampai sana, karena kita anggap ini adalah MAV. Dia naik ke atas, lalu kita ke floating. Cut loss-nya di mana? Ya cut loss saat dia melakukan re-entry di momentumnya. Di sini, sekitar sini kita bisa cut loss dan kita bisa berubah menjadi posisi buy. Yang tadinya sell kita bisa nge-buy di sini. Lalu harganya akan lanjut naik ke atas mencari ekstrim dan MAV berikutnya. Gitu. Di sini teman-teman nggak boleh bilang, waduh aku ketinggalan entry, harga udah sampai TP wajib, udah jadi ekstrim, udah jadi TP wajib, aku ketinggalan entry, aku entry lah di sini. Nah, areanya berjalan sangat panjang ya, lambat ya.
dia naik tapi kan naik turun. Di sini psikologis kita diuji teman-teman. Di sini psikologis kita dikocak-kocak ya sama market ya. Makanya nggak boleh keburu-buru dan bilang aku ketinggalan entry. Nggak ada. Ketika kalian ketemu ini ekstrim, tunggu MHV-nya. Ketika kalian nggak ketemu MHV malah jadi momentum, tunggu re-entry-nya. Jadi itu sesimpel itu ngelihat market dan nggak akan ada namanya ketinggalan entry. Selanjutnya kita bisa entry juga pada re-entry, pada area re-entry. Area re-entry itu yang mana? Area re-entry ini adalah, kita contohkan ya. Area re-entry ini area yang kita bisa lakukan entry kembali saat terjadi sinyal. Jadi kalau ada sinyal, kita bisa melakukan entry lagi di situ atau kita entry-nya di situ. Contoh, ada sinyal CSAK atau sinyal momentum. Ini ya, ada momentum sell. Ini candlenya. Di sini ada momentum sell. Kita entry-nya di mana? Apakah di sini kita sell? Enggak ya. Jadi itu sangat beresiko. Ya kalau langsung ke bawah, ini kita lihat enak, marketnya udah turun. Kalau tiba-tiba dari sini, nah nge-sell, terus dibawa naik ke sini, nggak ada teman-teman ya. Rasanya nggak, jantung itu gimana? Jadi lebih baik tunggu dia udah konsolidasi, dia udah mulai bikin candle kecil-kecil. Nah di sini ekstrimnya valid, jadi teman-teman bisa buy di sini, TP di TP wajib. TP wajib itu sebenarnya area re-entry ya, untuk melakukan entry sell gitu. Jadi di TP ini boleh di sell untuk lanjut turun. Kalau kita bacanya ini sebagai momentum, maka ini area re-entry dari momentum. Ini valid, bisa diuji dan perjalanannya bisa lanjut turun ke bawah. Kalau CSAK seperti ini ya kita lihat aja. Tapi CSAK ini tidak di re-entry ya. Ini dilanjutkan terus ke bawah. Kita akan cari re-entry pada CSAK di contoh yang lain di time frame sebelah. Contoh di sini. Di sini terjadi kenaikan yang sangat signifikan ya, naik tinggi. Harga naik tinggi. Dia membuat candlestick arah kukuh CSAK untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. CSAK ini jangan langsung di entry searah teman-teman. Ini CSAK-nya. Ya, kita tandin ya. CSAK-nya itu candle satu hijau ini, yang arah dia nunjukin arah dia mau pergi jauh ke atas. Saat candlestick arah ini sudah terjadi, teman-teman nggak boleh buru-buru entry buy di sini. Kenapa? Karena dia akan di re-entry, dia akan diuji kembali. Ya oke lah, udah kelihatan ya. Dia akan diuji kembali di area sini. Jadi saat terjadi CSAK, tunggu re-entry-nya, baru kita entry buy di sini dan market akan berjalan sesuai dengan arah yang ditunjukkan.
seperti itu. Mudah sekali sebenarnya kalau melihat setup dan sinyal menggunakan Bollinger Band. Jadi saya berharap teman-teman tidak lagi kebingungan dalam menentukan area mana yang harus dilakukan entry, eksekusi entry. Jadi kalau teman-teman ngelihat itu adalah merupakan sinyal, ya teman-teman tidak boleh melakukan entry, dipantau dulu, kecuali sinyalnya berupa ekstrim. Karena ekstrim bisa berperan ganda, dia bisa berperan sebagai sinyal dan juga bisa berperan sebagai setup. Namun kalau baru melihat ada CSAK, candlestick arah kukuh, ya tidak boleh di entry, tunggu dulu dia re-entry, mengambil re-entry CSAK-nya lalu turun atau lalu berjalan sesuai dengan arah yang ditunjukkan pada CSAK-nya. Begitu pula dengan momentum, jangan langsung di re-entry, jangan langsung entry pada momentum, lebih baik ditunggu sampai terjadi konsolidasi seperti contoh di sini. Ya, konsolidasi pelan-pelan kayak gini beberapa hari, tidak kemana-mana, candlenya di situ-situ aja, baru kita bisa ambil posisi buy untuk menargetkan middle BP. Karena ini bisa kita sebut sebagai ekstrim, kita entry di ekstrim, TP di TP wajib. Ini sebagai momentum sell, tidak boleh di entry sell, tunggu sampai dia kembali menguji candle sell-nya, momentum sell-nya, baru kita entry pada area re-entry untuk ambil posisi sell, dia turun ke bawah. Seperti itu. Semoga yang sedikit ini bisa memahamkan, dan kita akan berjumpa pada video selanjutnya mengenai penjelasan yang lebih detail terkait istilah-istilah yang digunakan dalam indikator Bollinger Band. Terima kasih.